Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hari ini Roy Suryo kembali jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang hari ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang dimulai pukul 9:35 waktu Indonesia Barat dan agenda sidang hari ini ialah pembacaan dari pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dalam sidang tadi, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Roy Suryo pun akan ajukan replik untuk menjawab Polda Metro Jaya sebagai termohon. Mohon melaksanakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan saling mendahului, ya gitu. Apalagi sesama lawyer yang terikat dengan undang-undang advokat, ya. Apalagi menyerang kliennya sendiri, itu fatal, ya akibatnya. Sehingga penegasan saya tadi pagi cukup penting. Surat yang saya tanda tangan pada tanggal 11 Juli adalah merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa sekali lagi ini penting? Ya ini sebagai penutup saja, sekaligus juga supaya tidak terlalu tegang. Ya kenapa kami memilih ya tim ini? Karena di sini ada Mas Refli Harun. Ya kenapa Refli Harun? Reflik Harun. Ya gitu. Nanti kita akan menjawab dengan replik. Replik itu adalah replik Harun. Gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang pra-peradilan kedua, kita sudah bergabung dengan rekan Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina. Amrina, bagaimana jalannya sidang tadi dan apa saja poin-poin yang penting yang dihadirkan dalam sidang hari ini? Iya, Zila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi baru saja dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo berkaitan dengan status tersangkanya atas kasus dugaan penyebaran informasi bohong dan juga tuduhan palsu ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dan memang untuk sidang tadi sudah dimulai sekira pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda yakni adalah pembacaan jawaban dari termohon, yang mana dalam hal ini termohon adalah dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, untuk sidang sendiri, untuk agenda pertama yakni pembacaan dari jawaban termohon sudah selesai dilaksanakan sekira pada pukul 10.30 begitu ya, yang mana tadi dari sidang tersebut dapat kita dengarkan secara langsung bagaimana tanggapan ataupun juga jawaban dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas permohonan pra-peradilan yang sebelumnya telah dibacakan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya pada 10 Juli 2026. Apabila dalam permohonan ataupun juga sidang perdana 10 Juli 2026 dari pihak Roy Suryo ini meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonannya dan juga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka ini tidak sah dan juga melawan hukum. Hal yang berbeda tadi disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Poin-poin yang disampaikan dari pihak Polda Metro Jaya adalah bahwa dari pihak Polda Metro Jaya menyampaikan penyidik Polda telah mengumpulkan lebih dari 2 alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka Roy Suryo sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, sehingga penetapan dari Roy Suryo ini diklaim oleh pihak Polda Metro Jaya telah sah sesuai dengan hukum. Dari pihak penyidik pun juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 26 saksi ahli sebelum pada akhirnya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Kemudian dalam kesimpulannya dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini pun meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak seluruh permohonan Roy Suryo dalam pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangkanya karena permohonan dari Roy Suryo ini mereka anggap salah dan juga keliru. Nah, untuk agenda pertama sudah selesai dilaksanakan. Saat ini untuk sedang diskors untuk nantinya dilaksanakan ataupun juga dilanjutkan pada pukul 14 dengan agenda yakni adalah pembacaan replik sekaligus juga duplik dari pemohon dan juga termohon. Sementara demikian kembali ke Anda, Zila. Siang Amrina Rida atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Sejumlah emak-emak menggeruduk rumah seorang wanita yang diduga melakukan penipuan jual beli sembako di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Emak-emak ini emosi dan terlibat cekcok dengan pemilik rumah. Mereka tak terima ditipu oleh wanita berinisial IK sejak 2021 lalu. Penipuan bermula saat korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku
yang memasang harga minyak goreng dan beras dijual dengan harga selisih lebih murah Rp10.000 hingga Rp15.000 per karton dari harga pasar. Awalnya pengiriman barang lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah banyak, uang sudah terbayar, sembako yang dibeli tak kunjung didapat. Hal yang sama juga dirasakan oleh korban lainnya hingga merugi ratusan juta rupiah. WA Story itu jual sembako murah, selisih 28.000 daripada pasar Pabean. Saya tertarik beli satu-satu, gula 1 karung, minyak kita 1 kardus, dan mie 1 dus. Itu katanya gini, KIP sama dengan TF lunas, oke. Lalu dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Perkara dugaan penipuan jual beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan meminta para warga untuk tidak tertipu dengan jual beli barang murah. Orang modus pertama, mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, 2 kali, 3 kali lancar. Berikutnya nggak lancar, itu modus. Ini kasus dugaan penipuan jual beli sembako murah tengah diselidiki Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sejumlah warga perumahan Alam Serupa 2 Ciputat, Tangerang Selatan menggeruduk peternakan ayam komersial yang berdiri di tengah permukiman padat penduduk. Ketegangan sempat terjadi antara warga dengan pemilik lahan yang masih nekat beroperasi karena melanggar peraturan tata ruang wilayah. Aksi protes warga ini dilakukan karena setiap harinya mencium aroma tak sedap dari lahan peternakan ke area permukiman. Bahkan warga terpaksa menggunakan masker untuk beraktivitas. Punya anak kecil yang setiap hari itu anak saya main di luar, itu kan menerima aroma yang tidak sedap itu luar biasa. Sebelumnya tidak ada bau sama sekali, karena pun juga kandang yang tidak beroperasional itu tidak ada ayam sama sekali. Nah, tetapi yang kita tahu adalah minggu ketiga bulan Juni 2026 ayam sudah beroperasi kembali ataupun sudah diisi. Warga berharap kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera menutup peternakan ayam komersil. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya pemirsa, ancaman bom terjadi di SDN Srengseng Sawah, Jakarta. Tim Gegana dan Densus 88 langsung datang dan tidak menemukan bom. Pemirsa, suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Srengseng Sawah, Jakarta ini mendadak mencekam lantaran sekolah ini menerima ancaman bom. Tim Gegana Polda Metro Jaya bersama Densus 88 langsung datang ke lokasi untuk menyisir area sekolah. Ratusan siswa dievakuasi demi alasan keamanan. Meski tidak ditemukan bom, namun petugas tetap berada di lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman. WA ya. Kemudian kami melaporkan ke RT, kemudian ke Polsek. Ya, setelah menunggu dari Polsek, kami juga mensituasikan anak-anak biar tidak panik. Setelah dari Polsek datang, ya, kemudian baru sama dari Kapolsek diberi biar agak tenang. Setelah itu dihimbau oleh Kapolsek
anak-anak suruh pulang. Habis itu anak pulang, semua guru juga di. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan kami Rizky Palupi yang saat ini berada di lokasi. Selamat siang Rizky. Rizky, bagaimana kondisi saat ini di sana? Baik Zila dan juga pemirsa News di rumah. Saat ini saya berada di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawal 15, di mana di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2006-2027 ini diwarnai teror bom ya, di mana teror bom tersebut diketahui melalui pesan WhatsApp dari salah satu guru di sekolah dasar tersebut, di mana pesan WhatsApp tersebut sampai di salah satu guru itu ketika lagi upacara seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu, Jila. Baik, lalu bagaimana dengan aktivitas belajar mengajar? Apakah hari ini ditiadakan sama sekali atau seperti apa? Kalau untuk proses belajar mengajar sendiri di sekolah tersebut ini, di seluruh siswa ini dipulangkan oleh guru-gurunya, termasuk guru-gurunya. Gitu, Jila. Oke, mungkin bisa Anda perlihatkan lebih jelas kepada kami bagaimana situasi di sana, Rizky. Mungkin Anda bisa membalikan kamera Anda untuk memperlihatkan kepada kami situasi saat ini seperti apa. Dan apakah tim juga masih mencari ataukah sudah dipastikan benar-benar bahwa bom itu sudah tidak ada atau seperti apa? Baik, bila saat ini situasi di luar sekolah masih banyak anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan juga Brimob. Itu Jila. Oke, baik. Berarti sudah dipastikan bahwa bom tidak ada ya, Rizky? Untuk bom sendiri di sekolah tersebut ini tidak ada, hanya ada teror dari salah satu pesan WhatsApp yang tidak diketahui itu pelakunya siapa. Apakah saat ini penyelidikan mengenai siapa pengirim teror ini sudah dilakukan atau sudah ada tanda-tanda begitu dari kepolisian? Baik, untuk Kapolsek Jagakarsa Jakarta Selatan Kompol Nurma tadi mengungkapkan bahwa terduga pelaku ini identitasnya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian, namun belum diketahui pasti siapa yang mengirim pesan WhatsApp tersebut, Jila. Baik, lalu apakah ada atau berdampak juga terhadap dengan warga sekitar karena melihat kondisi sekolah ini berdampingan atau dekat ya dengan permukiman warga ya? Baik, Rizky bisa mendengar suara saya? Untuk lingkungan warga di sekitar. Oke, baik. Mohon maaf pemirsa, ada kendala teknis seperti kita kehilangan sinyal dengan Rizky. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana Senin pagi pemirsa sejumlah ruas jalan utama di Jakarta Timur ini macet akibat ratusan pengendara motor dan mobil yang antar sekolah anak di hari pertama. Kendaraan yang melintas hanya bisa melaju dengan kecepatan 5 km per jam. Kemacetan sepanjang lebih dari 1 km terlihat dari arah Pulau Gadung menuju Pramuka Jakarta Timur pada Senin pagi tadi, di mana kemacetan ini akibat ratusan pengendara mobil dan motor ini yang mengantar anak sekolah di beberapa sekolah di kawasan Pemuda. Dan sebaliknya arus lalu lintas dari Jalan Pemuda atau dari arah Pramuka menuju Pulau Gadung ini terpantau lancar tadi pagi. Ya, sementara itu pemirsa, ini juga kemacetan terjadi di Jalan Basuki Rahmat, yaitu dari Pondok Bambu menuju Tebet Tanah Abang, juga macet panjang hingga melebihi 6 km. Kemacetan ini juga didominasi pengendara motor yang antar anak sekolah maupun pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi serta juga para pekerja. Sementara jalur sebaliknya itu dari arah Tebet menuju Pondok Bambu lancar. Ya pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2025-2027 SDN, maksud kami 2026-2027 SDN 01 Menteng Jakarta Pusat mengadakan program masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru. Pengenalan ini digelar selama 5 hari ke depan. Dan kita ikuti bersama laporan dari Kea Dela Rosa selengkapnya berikut ini.
Beginilah kondisi hari pertama masuk sekolah, yakni hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027 di SD 01 Menteng, Jakarta. Tepat di belakang saya, banyak sekali murid yang baru masuk, terutama murid kelas 1 sampai juga kelas 6 yang hari ini mengikuti upacara hari Senin, lalu dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi kelas 1 atau bagi murid baru selama 5 hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan pada saat ini adalah pengenalan guru-guru dan juga ruangan sekolah yang nantinya akan dipandu oleh guru di SDN 01 Menteng. Tidak hanya murid yang ada di SD 01 Menteng, para murid juga diantar oleh orang tua yang hari ini sejak pukul 6 pagi tadi bersamai para murid baru ataupun anak-anak kelas 1 yang memang pada hari ini sampai hari Jumat nanti mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Memang untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini dari pihak SD 01 Menteng akan melaksanakannya hingga hari Jumat, dan untuk proses belajar mengajar belum efektif pada MPLS atau masa pengenalan sekolah karena hanya pukul 7 pagi hingga pukul 9 saja anak-anak kelas 1 mengikuti kegiatan di sekolah SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, yang memang nantinya setelah ada ataupun selesai MPLS, maka anak-anak kelas 1 ini baru mengikuti proses belajar mengajar efektif pada hari Senin depan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pramono, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan resmi mengeluarkan surat edaran terkait gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk nyata dari gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Pemandangan berbeda terlihat di salah satu sekolah di Kota Depok. Pada hari pertama masuk sekolah, anak-anak yang baru mengenyam pendidikan ini ramai diantar oleh ayah mereka masing-masing. Kegiatan ini merupakan bentuk respon positif atas imbauan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat. Meski memiliki segudang aktivitas dan kegiatan yang padat di pagi hari, para ayah menyempatkan diri demi memberikan dukungan moral kepada sang anak. Karena sekarang juga ada gerakan ayah mengantar anak juga, pas banget nih, makanya sebagai ayah-ayah berkesempatan lah untuk mengantar anaknya ke sekolah biar dia merasa lebih nyaman, lebih enjoy lah dia, gitu. Anaknya sendiri senang banget atau biasa aja sih responnya pas diantar sama ayahnya? Tentunya seneng ya, orang biasanya dia pakai jemputan atau ayahnya mau nganterin dia merasa senang gitu kan. Udah gitu kan, tahu sendiri kalau baru masuk sekolah macet dan segalanya, dan ini datang lebih awal untuk berangkat ke sekolahnya. Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mempererat ikatan emosional antara ayah dan anak di sektor pendidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di Pagedangan, Tangerang, Banten ini rela datang lebih pagi untuk berebut bangku. Mereka ingin agar anaknya bisa duduk di barisan paling depan. Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojongnangka, Kabupaten Tangerang, Banten sengaja datang lebih pagi. Bahkan mereka datang sebelum gerbang sekolah dibuka. Begitu pintu kelas dibuka, mereka langsung berebut bangku. Mereka ingin anaknya bisa duduk di barisan terdepan. Apalagi hari ini adalah hari istimewa bagi siswa kelas 1 SD karena merupakan hari pertama bersekolah di jenjang sekolah dasar setelah menamatkan taman kanak-kanak. Siswa baru? Iya, siswa baru ini. Kalau saya kelas 1, gue kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih kesini Bu? Tadi jam 6. Oh pagi amat Bu? Iya, soalnya takut nggak kebagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya kebagian bangku. Iya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Ya. Tak hanya berebut bangku, sejumlah orang tua siswa juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan.
Semangat hari pertama sekolah juga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur dengan dua sosok badut yang turut menyambut siswa untuk sekolah. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, selain mengantar anak di hari pertama, bersama anak-anaknya, para ibu bahkan juga ikut berbaur di dalam kelas. Suasana ceria nampak di pintu gerbang masuk sekolah saat menyambut para siswa kembali masuk ke sekolah usai libur panjang. Dua sosok badut berseragam sekolah sengaja diundang untuk menyambut para siswa, terutama murid-murid baru kelas 1. Kehadiran badut ini tentu membuat para murid ikut terhibur. Meski sebagian masih ada yang mengantuk dan cemas di hari pertama, para siswa tetap disiplin mengikuti apel sekolah yang sebelumnya belum pernah mereka ikuti. Pihak sekolah berharap masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para murid kelas 1 bisa membuat mereka jadi generasi masa depan bangsa yang cerdas. Alhamdulillah disibukkan dengan kegiatan anak, dan kegiatan MPLS ini sangat menyenangkan sekali karena ada badut-badutnya, ada pohon impian anak-anak. Sungguh menyenangkan sekali buat anak-anak. Terima kasih. Yang menyambut kedatangan murid baru, mengundang badut, dan dilanjutkan apel pagi, dilanjutkan dengan memberi harapan, menempelkan ke pohon harapan dengan tujuan lulusan PPD SD Negeri Kemayoran 1 Bangkalan bisa menjadi anak yang berkarakter, yang membanggakan kedua orang tua, agama, bangsa, dan negaranya. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, sejak pagi buta, para orang tua murid berbondong-bondong datang ke sekolah. Tak hanya mengantar anak sekolah, mayoritas emak-emak ini justru ikut berbaur bersama putra-putrinya hingga masuk kelas. Sampai akhirnya Dewan Guru memberikan pengertian agar para orang tua untuk berada di luar kelas hingga jam pelajaran selesai. Selang beberapa saat, momentum kehangatan tak kental ketika para Dewan Guru menyambut kehadiran para siswa baru sembari berbaris rapi untuk mengikuti sejumlah rangkaian MPLS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghilang. Hingga kini keberadaannya masih menjadi tanda tanya, sementara surat larangan keluar negeri pun telah keluar. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Usai rumahnya digeledah, Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus. Febri juga menyebut masih menangani sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus tata kelola makan bergizi gratis MBG. Dalam pernyataannya, Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan salah satu kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya di Sentul adalah miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung pun mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri diduga terlibat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait batu bara pembangkit listrik tenaga uap, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di PRIK. Hingga kini, Febri pun belum ditahan. Surat larangan berpergian ke luar negeri juga telah keluar. Publik pun menanti langkah selanjutnya dari penanganan kasus mega korupsi ini. Dan untuk mencari keberadaan mantan Jampitsus, kita akan bergabung dengan Berliana Mileni yang berada di rumah dinas Febri dan rekan Jen Cahyani yang berada di Kejaksaan Agung. Kita ke Berliana Mileni terlebih dahulu. Selamat siang Berli. Berli, apakah ada mendapat informasi terkait keberadaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah saat ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk situasi dan kondisi di kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah sejak pagi tadi kami pantau memang tidak terlihat ada kegiatan ataupun aktivitas yang signifikan di kediaman ataupun di area sekitar rumah Febri Adriansyah. Kami juga melihat memang juga tidak ada penjagaan khusus dari aparat TNI yang memang pernah diberlakukan juga pada tanggal 8 Juli kemarin, ataupun adanya upaya lanjutan hukum terkait penggeledahan ataupun pemeriksaan lanjutan di kediaman Febri Adriansyah pada siang hari ini. Zila dan juga pemirsa, Febri Adriansyah ini memang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kortes Tipikor Polri pada tanggal 11 Juli kemarin
atas kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Setelah ditersangkakan, memang hingga saat ini keberadaan dari Febri Adriansyah juga masih dicari karena bisa dikatakan memang Febri Adriansyah ini juga tidak muncul ke permukaan, bisa dikatakan menghilang, dan untuk dari pihak imigrasi juga sudah mengeluarkan surat pencekalan untuk tersangka Febri Adriansyah berpergian ke luar negeri selama 20 hari ke depan. Hingga saat ini juga kami masih memantau keberadaan dari Febri Adriansyah karena di kediaman dari pantauan kami sejak pukul 9 pagi tadi ini tidak terlihat ada pun kegiatan di rumah ataupun adanya Febri Adriansyah terkait tersangka dari kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Sementara kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Berli. Selanjutnya kita ke Jen Cahyani yang ada di Gedung Kejaksaan Agung. Jen, bagaimana perkembangan kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Jen? Ya, baik Zila dan juga pemirsa. Kalau untuk perkembangannya sendiri saat ini kami masih menunggu keterangan dari Kejagung sendiri, baik itu dari pihak Jampitsus maupun tadi juga kami sudah sempat menanyakan update-nya kepada Kapus Penkum Kejagung. Namun sampai saat ini belum ada update terbaru terkait kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kabarnya ini untuk dari Kortas Tipikor Polri yang sudah melakukan penggeledahan di 13 titik lokasi ini yang kemudian menjerat Febri Adriansyah. Ini kabarnya melimpahkan berkasnya kepada Kejagung atau dikembalikan kepada Kejagung. Dan sempat pada sebelumnya juga KPK ditanyakan ya oleh awak media apakah KPK sebagai yang memiliki wewenang untuk menangani kasus dugaan korupsi ini akan mengambil alih kasus dari Febri Adriansyah ini. Namun dari KPK sendiri mengatakan kalau masih dalam prosedur dan KPK mengatakan jika nantinya kasus ini mandek maka KPK memiliki hak untuk mengambil alih kasus tersebut. Namun sampai sejauh ini kalau dari Kortas Tipikor Polri ini mengatakan kalau kasusnya dilimpahkan atau dialihkan ke pihak Kejagung itu sendiri. Meskipun ini ditakutkan oleh publik ya akan terjadi konflik kepentingan jika kasus ini dilimpahkan kepada Kejagung karena ini juga menjerat pejabat tinggi dari Kejagung itu sendiri ya Zila dan juga pemirsa. Oleh karena itu dari awak media kami masih menunggu keterangan pasti dari pihak Kejagung sendiri apakah kasus dari Febri Adriansyah ini benar sudah dilimpahkan dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejagung atau masih dalam prosedur. Dan jika nantinya mungkin jika prosedur di atas pelimpahan berkas ini dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejagung ini mandek, maka ada kemungkinan akan diambil alih oleh KPK. Zila. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan sebelumnya ada Berliana Mileni yang melaporkan langsung dari kediaman Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah sekolah dasar negeri hanya mendapatkan 1 siswa di tahun ajaran baru 2026 pemirsa di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Ponorogo, sejumlah sekolah dasar negeri tidak mendapat murid baru sama sekali. Inilah suasana belajar siswa kelas 1 SD Negeri Mojong Apit di Jombang, Jawa Timur. Di tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya mendapatkan 1 siswa. Pihak sekolah akan berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat agar mau menyekolahkan anaknya di SDN Mojong Apit 3 dengan adanya penambahan guru. Inilah sekolah dasar negeri Nailan Ponorogo, ruang kelas 1 dan kelas 2 kosong, tanpa siswa. Sebab tahun 2026 ini tidak mendapatkan siswa baru. Selain SDN Nailan, 4 SD negeri lain di Ponorogo juga ada yang tidak mendapatkan siswa baru. Rencananya, sekolah dasar negeri yang kekurangan murid akan digabung dengan SD negeri lainnya. Dari Jombang dan Ponorogo, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di Pagedangan, Tangerang, Banten rela datang lebih pagi untuk berebut bangku. Mereka ingin agar anaknya bisa duduk di barisan paling depan. Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang, Banten sengaja datang lebih pagi. Bahkan mereka datang sebelum gerbang sekolah dibuka. Begitu pintu kelas dibuka, mereka langsung berebut bangku. Mereka ingin anaknya bisa duduk di barisan terdepan. Apalagi hari ini adalah hari istimewa bagi siswa kelas 1 SD karena merupakan hari pertama bersekolah di jenjang sekolah dasar setelah menamatkan taman kanak-kanak. Siswa baru? Iya, ada siswa baru ini. Kalau saya kelas 1, gue kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih kesini Bu? Oh, tadi jam 6. Oh pagi amat Bu? Iya, soalnya takut nggak kebagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya main bangku. Iya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Tak hanya berebut bangku, sejumlah orang tua siswa juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali hadir melalui program Warung Kita yang bertujuan menyediakan sembako murah untuk warga yang membutuhkan. Program ini juga melibatkan warung-warung sekitar warga agar roda perekonomian bisa berputar.
Partai dengan lambang Raja Wali mengembangkan sayap ini kembali hadir dengan program inovatif yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Program bernama Warung Kita juga melibatkan warung-warung di sekitar pemukiman yang bertujuan mendongkrak ekonomi warga serta memudahkan warga yang memiliki kartu tanda anggota atau KTA Perindo untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Warung Kita adalah salah satu program dari Partai Perindo untuk membantu masyarakat menyediakan harga sembako terjangkau. Jadi kami bekerja sama dengan warung sekitar supaya ekonomi di sekitar warga, di sekitar RT, RW, kecamatannya itu bisa berputar juga. Kehadiran Warung Kita mendapat sambutan hangat warga kawasan Kemayoran. Mereka merasa sangat terbantu karena bisa mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Alhamdulillah bisa ngebantu untuk warga yang tidak mampu. Semoga Perindo menjadi keluarga sukses, terus maju untuk bantu rakyat. Saya alhamdulillah tuh dapat sembako murah, dapat beras, minyak, telur. Alhamdulillah buat ntar makan. Alhamdulillah bermanfaat banget. Selain di Jakarta, partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini juga berencana menggelar program Warung Kita di berbagai penjuru daerah guna membantu mesejahterakan kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Selena Yahya, Dila Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke kota-kota Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz, sedangkan menargetkan bangunan strategis seperti pembangkit listrik dan penyimpanan nuklir. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Qasem di Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan keras terhadap sistem rudal pertahanan udara hingga kapal-kapal cepat Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan pun semakin intens dalam beberapa jam terakhir. Pulau Qasem adalah lokasi strategis yang menjaga pintu masuk Teluk Persia, di mana pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer dan infrastruktur penting Iran. Sementara itu, pemirsa, Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Tiga rudal balistik Iran, pemirsa, menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika terhadap Bandar Abbas dan Pulau Qasem. Situasi pun semakin memanas, Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Garda Revolusi Iran, pemirsa, kembali merilis video rekaman serangkaian serangan balasan yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Serangan balasan menjelang fajar terhadap posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal kembali diluncurkan oleh pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Rangkaian serangan rudal Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan militer dan posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pasukan Garda Revolusi Iran menuliskan pesan-pesan balas dendam di atas rudal, bertuliskan hingga tetesan darah terakhir. Serta manusia super dan harga diri Iran dilengkapi foto Ayatullah Ali Khamenei. Rangkaian serangan rudal dilakukan sebelum fajar. Serangan tahap ketiga ini dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan kejutan berskala besar Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya. Serangan Garda Revolusi Iran menghantam pusat dukungan logistik dan anjungan pengisian bahan bakar untuk kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Duqm, Oman. Ya, pemirsa, sementara itu Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer hingga umum yang berada di Iran.
Rudal milik Amerika Serikat meluncur dari sejumlah pangkalan militernya yang berada di Timur Tengah. Rudal-rudal ini terlihat di langit Kuwait saat meluncur menuju Iran. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata telah usai.